Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel YouTube saya TN Mandala Putra 12, tempatnya informasi perbankan dan informasi seputar bantuan sosial di tahun 2025 ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa untuk saat ini proses pencairan bansos baik PKH maupun BPNT di tahun 2025 ini mengalami keterlambatan dikarenakan yang awal mula dicairkan melalui kantor pos saat ini beralih ke Bank Himbara yang ditunjuk oleh pemerintah seperti Bank BRI, Bank Mandiri, BSI, dan Bank BTN. Nah, tentunya pemerintah menyalurkan bantuan sosial ini agar tepat sasaran sehingga diberikan kepada ataupun dialihkan kepada Bank Himbara agar KPM bisa langsung menerima manfaat ataupun pencairan bansos PKH dan BPNT di tahun 2025 ini. Bagi para KPM yang saat ini sudah menerima kartu KKS dari proses Burekol, baik kartu BRI, kemudian Mandiri, BSI, kemudian Bank BTN, nah, sahabat sosial tinggal menunggu proses pencairannya. Tepatnya di bulan Agustus September ini, pencairan bansos PKH tahap 2 dan tahap 3 sudah mulai masuk di berbagai daerah. Simak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar teman-teman ataupun sahabat sosial tidak ketinggalan informasi seputar bansos di tahun 2025. Tentunya teman-teman bisa langsung aktifkan notifikasi ataupun loncengnya dengan cara subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi lainnya seputar bantuan sosial. Kabar gembira bagi para keluarga penerima manfaat atau KPM program PKH dan BPNT. Pemerintah melalui bank penyalur resmi mulai mencairkan dana bansos untuk periode September 2025. Beberapa daerah bahkan telah melaporkan bahwa pencairan telah masuk ke rekening para penerima sejak awal pekan ini. Dalam laporan terbaru, disebutkan bahwa pencairan berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain kawasan Sambas dan Sulawesi. Di Sambas, KPM yang menyalurkan melalui Bank Mandiri dilaporkan telah menerima bantuan sebesar Rp1.100.000. Sedangkan di kawasan Sulawesi, penyaluran melalui Bank BRI mencapai Rp1.575.000 per KPM. Jumlah bantuan ini mencakup komponen bantuan reguler dan tambahan yang disalurkan sekaligus. Selain itu, pemerintah juga tengah melanjutkan pencairan program Indonesia Pintar atau PIP atau Kartu Indonesia Pintar KIP yang dibagikan dalam 3 termin setiap tahunnya. Saat ini sedang berlangsung pencairan termin kedua, sementara termin ketiga dijadwalkan cair pada periode Oktober hingga Desember 2025. Bagi siswa penerima yang belum mendapatkan dana pada termin kedua, masih ada peluang pencairan pada termin berikutnya. Para penerima bansos dihimbau untuk mengecek saldo secara berkala. Jika dalam 3 hari sejak pengumuman belum ada dana masuk, maka dianjurkan segera melapor ke pendamping bansos agar dapat dicek statusnya melalui sistem SIKSNG. Menariknya, pada September ini juga tersedia bantuan tambahan atau penebalan sebesar Rp400.000 khusus untuk KPM BPNT jalur pos atau peralihan. Bantuan ini diberikan di luar dana BPNT reguler, namun hanya bagi mereka yang memenuhi syarat. Sedangkan bagi penerima BPNT reguler via KKS yang telah menerima sebelumnya tidak lagi mendapatkan penebalan tersebut. Dengan adanya pencairan ini, pemerintah berharap dapat membantu meringankan beban kebutuhan pokok rumah tangga menjelang akhir tahun. Penerima bansos pun diingatkan agar menggunakan bantuan tersebut secara bijak untuk memenuhi kebutuhan primer keluarga. Informasi terbaru menyoroti 2 hal penting, yakni perpanjangan program bantuan beras dan penjelasan mengenai saldo tinggi pada kartu KKS, yang belakangan menjadi perhatian banyak pihak. Pertama, program bantuan beras 10 kg resmi diperpanjang hingga Desember 2025, yaitu sebanyak 18,27 juta keluarga penerima manfaat atau KPM yang telah terdaftar dalam sistem DTKS dari Kementerian Sosial akan kembali menerima distribusi beras secara rutin. Tahap awal penyaluran dijadwalkan berlangsung pada akhir September 2025. Setiap KPM akan langsung mendapatkan 20 kg beras sekaligus. Jumlah
Jumlah tersebut merupakan alokasi untuk 2 bulan, yaitu September dan Oktober. Dengan perpanjangan ini, pemerintah berupaya menjaga ketahanan pangan keluarga miskin sekaligus memastikan kebutuhan pokok tetap terpenuhi di tengah ketidakpastian ekonomi. Kedua, muncul pertanyaan publik mengenai tingginya saldo pada sebagian rekening KKS, bahkan mencapai Rp2.500.000. Kondisi ini ternyata memiliki beberapa penjelasan yang logis. Ada 3 kemungkinan utama yang membuat saldo tersebut terlihat lebih besar dari biasanya. Yang pertama, pencairan ganda bagi KPM tertentu. Beberapa KPM yang sebelumnya menerima bantuan melalui kantor pos dan tidak memperoleh pencairan pada tahap kedua, kini mendapatkan akumulasi pencairan sekaligus. Artinya, saldo yang masuk ke rekening mereka mencakup dana tahap kedua dan ketiga, sehingga jumlahnya otomatis lebih tinggi. Yang kedua, kombinasi penerimaan PKH dan BPNT. KPM yang berstatus sebagai penerima PKH dan BPNT akan menerima 2 jenis bantuan dalam satu rekening. Akumulasi bantuan ini secara wajar menambah total saldo pada KKS. Yang ketiga, penerima murni PKH dengan banyaknya komponen. Bagi KPM yang hanya terdaftar di PKH tetapi memiliki banyak komponen, misalnya komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, nilai bantuan yang diterima akan jauh lebih besar. Setiap komponen memberikan tambahan nominal sehingga saldo bantuan yang masuk ke rekening menjadi lebih tinggi daripada rata-rata. Untuk jadwal penyaluran beras yaitu di akhir September 2025. Penyaluran pertama yaitu 20 kg untuk alokasi September sampai dengan Oktober. Kemudian November penyaluran kedua 20 kg untuk alokasi November dan Desember. Pemerintah telah menganggarkan 13,8 triliun untuk program ini. Penyaluran teknis dilakukan oleh Perum Bulog, sementara koordinasi program berada di bawah Bappenas. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah atau CPP. Bagi masyarakat yang ingin memastikan apakah masih menjadi penerima bantuan, pemerintah menghimbau agar mengecek status DTKS melalui operator di desa atau pendamping sosial. Pasalnya, data penerima terus diperbaharui agar bantuan tepat sasaran. Pemerintah juga mengingatkan bahwa tidak semua penerima bantuan beras periode Juni dan Juli otomatis akan menerima lagi hingga Desember 2025. Hal ini karena adanya pembaharuan data, termasuk kemungkinan ada keluarga yang kini sudah tidak masuk kategori miskin atau rentan miskin. Dengan kelanjutan bansos beras ini, pemerintah berharap bisa membantu menjaga ketahanan pangan sekaligus daya beli masyarakat.